Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Selamat siang semua Pak semuanya, Ganjar. teman-teman Pak Ganjar. Kita Ya. ada sebutan nih untuk ini live perdana. Ya. Tapi kita mesti kenalin diri dulu nih karena kita mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Ya. Di Vaganza itu sudah ada yang namanya YouTube, Ya. IG, dan kita selalu bisa live streaming di situ. Kita Ya. kenalin dulu nih, gua ada Mas Uri dari angkatan 89 dan ada Ya. Bang Ada Mardhoni. saya Ragil angkatan 2010. Ya, ABG. Ya. Ya. Nah, Pak Ganza ini sebenarnya ini lagi kita dalam acara pelantikan. Gue berikan Ya. selamat dulu kepada Berikan ketua selamat pelantikan gue, terutama Bang Hamzah atas acara ini jadi sukses. Dan juga selamat buat Bang Ersol dan juga Bang Kartim Kartim, ya, Bang atas Kartim, terpilihnya baru aja. Ketua Umum dan Wakil Ketua dari Umum baru ya. alhamdulillah pelantikannya sukses dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga buat sponsor, kita Iya. nggak lupa bilangin Iya, juga nih. sponsor Ada semuanya. siapa tadi Exis itu adalah printing yang nyediain banner kita, dan juga Bang Ipol Indra Pribadi dan teman-teman juga yang lain Ya, bisa, sudah ya. menyumbangkan donasi. Terima kasih semuanya. Maaf. Teman-teman. Thank you. Ya. Semoga Vaganza ke depan bisa lebih lancar. Ya. Kita lanjut nih, Gil. Ya. Gimana, Gil? Kita panggil bintang tamu kita pertama ya, Gil ya. Ya. Boleh dibilang nih, dibilang senior, gue juga nggak senior juga, masih jaraknya pendek-pendek banget. Senior aku ya. Iya, Jadi senior maksudnya. Ragil. Ya, oke. Sekarang kita langsung aja ke Bang Hamzah. Selamat datang, Bang. Selamat datang, Bang. Ya. Terima kasih, Bang. Oke, Bang Hamzah ini boleh dibilang adalah pengusaha yang kena sumpah dari guru. Tapi pasti nggak tahu gitu. Ada namanya dulu istilah di angkatan 90-an mungkin ngerti deh semua. Iya. Itu ada istilah namanya manusia kardus. Oh. Manusia kardus tuh kalau sebutan bagi pawasta untuk anak-anak yang kagak ngerti. Ragil nggak ngalamin. Iya. Jadi temen gue ini kena sumpahnya pawasta, jadi manusia kardus maksudnya. Gitu ya. Dia jadi pengusaha yang ngelola bikin kardus. Oh. Ternyata sumpah guru tuh bisa jadi kenyataannya gitu. Iya, benar. Boleh Gil, kita tentang dulu gitu. Bang Hamzah kenalin diri dulu, Bang Hamzah. Bang Hamzah ini Kenalkan dari diri dulu, angkatan Pak. berapa dan usahanya sekarang apa, Bang? Oke, pertama-tama saya ucapkan Santai, Assalamualaikum Bang, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini pelantikan yang saya laksanakan beserta jajaran saya telah selesai dan lancar tanpa Amin, hambatan. amin, Abang. Sudah terpilih Bang Ersol angkatan 87 sebagai ketua umum dan Bang Budi Kartim sebagai wakilnya. Dengan pelaksanaan hari ini pelantikan yang sangat saya anggap lain dari biasanya. 3 kali periode pelantikan ini sungguh benar-benar spektakuler. Amin. Insya Allah pelaksanaan dan kegiatan nanti yang dipimpin oleh Bang Ersol akan lebih baik lagi dari angkatan sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan dengan cara pelantikan hari ini membuat motivasi jajaran pengurus yang dipimpin oleh Bang Ersol lebih mantap dari pelaksanaan hari ini. Amin. Mengenai pengalaman saya tadi, kalau mengingat Bang Huri dan Mbak Ragil sebagai junior yang hidupnya di era tahun 95 yang sekolahnya Romangun. Kita nih 63 dulu ada istilah manusia kardus. Pawasta tuh, Bang, ya? Itu pawasta. Jargonnya tuh ya. Jargonnya pawasta itu kalau kita tidak bawa obeng, kita sedikit salah dan agak bodoh-bodoh dikit. Kalau banyak saya juga malu. Nah, itu dianggap kita manusia kardus. Oh, gitu ya. Itu gue ingat, Bang. Nah, itu mungkin untuk angkatan 80-an bagi mereka kata-kata kardus itu sangat memotivasi, bukan membuat mereka jadi down. Karena dengan menjadi manusia kardus, hari ini saya juga angkatan-angkatan lain ada yang di MA, ada yang jadi polisi, itu karena ucapan manusia kardus. Karena kita bertanya, apa sih kardus itu? Kardus adalah suatu benda yang lunak, bisa diinjak, bisa dilipat, bisa digulung. Ternyata itu adalah ungkapan kalau kita mengambil kesimpulan hari ini, wah ternyata luas kata-kata kardus itu, bukan hanya kata-kata makian kayak orang bodoh, tolol dan tidak berkembang. Tidak. Ucapan bahwasa adalah motivasi kita buat ke depan. Dan saya itu alhamdulillah memang lempeng-lempeng aja. Sekolahnya di STM Grafika, kuliah di Grafika,
kerjanya pun lurus ke grafika. Alhamdulillah nggak pernah nyimpang. Kalau nyimpang maka akan dikutuklah menjadi manusia kardus. Kardus yang sesungguhnya, yang ada hanya menjadi kotak dan kotak biasa. Saya kerja di percetakan yang dulu sifatnya sheet, hanya bermain kertas. Dulu saya lulus langsung kerja dulu. Kerja dulu tahun 88 itu saya kerja dulu di Cetak Sina Dewasa. Dan yang anehnya, saya dulu itu paling anti yang namanya rapido, rotring. Saya adalah ya. Lagi ada rapido nggak? Rapido. Anak-anak 90-an kayaknya nggak ada yang tahu. Bahasanya rapido. Rotring. 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 Buat gambar kalau arsitek itu kita pakai itu ya. Rotring. Ya, Oh, jadi saya kalau rapido dulu, ya. kalau kita nih ngegambar dengan Pak Aman itu, almarhum, walaupun bagus, dia akan tahu kalau kita pakai boxy. Boxy itu ketika jatuh di kertas gambar itu separ, membias. Jadi ya bleber, kalau saat itu istilahnya bleber bagi orang awam kita kan, ini apa nih bleber itu. Dan Pak Aman ahlinya. Saya itu ahlinya dalam bidang pakai boxy. Tidak punya rotring bukan masalah ekonomi. Bagus, saya masih bisa sekolah di grafika pada saat itu. Dan ternyata saya memang tidak punya rotring. Setiap nilai itu nggak lebih dari 7. 68 sama 7. Kalau 8 itu nggak bakal nyampe karena selalu ketahuan. Anda pakai boxy. Ya udah punyanya itu Pak. Nah, dan ketika Pak Oman ya Bang? Pak Oman. Itu ya Bang Oman. Guru gambar itu dulu dia, ya guru gambar. Orangnya agak ganteng, tapi baik hati dan tidak sombong. Dan saya sekolah, jurusan saya adalah produksi cetak. Ketika awal sekali saya masuk bekerja, itu jauh dari dugaan saya akan memegang mesin cetak. Ternyata saya jadi tukang layout. Di mana Bang? Dulu itu pertama kali jadi Boleh sebutin nggak? di CP Sinar Dewasa. Udah nggak ada, Iya, udah nggak ada itu. Masih ada. Dia ada di Murtado 13. Dan itu sekarang dia pindah ke Jati Asih, itu lebih besar lagi. Bidangnya sama. Dia masih membidangi cetak-cetakan yang sifatnya sheet, mandiri, buku, ya itu tadi. Dan pengalaman saya itu ketika jurusan cetak masuk kerja diterima jadi tukang layout. Ya bingung lah saya. Bingung dalam arti udah dimusuhin sama guru, nggak pernah megang rotring. Hari itu saya mesti megang rotring jadi tukang layout. Ya mau tidak mau saya akhirnya belajar ya. sebulan. Waktu itu kakak kelas saya namanya Irawan. Irawan itu adalah angkatan 87 sebagai kepala bagian saya pada saat itu. Nah, alhamdulillah dia sangat baik untuk mengajar saya melayout dan bagaimana cara megang rotring. Satu rotring itu bisa menjadi macam-macam. Rotring itu ada istilahnya 0,1, 0,2, 0,3. Nah, rotring itu bisa digunakan ketika kita berdiri menjadi 0,1. Ketika agak miring menjadi 0,2. Oh, jadi abang ini ya, abang akalin. Akalin. Jadi di kantor itu ternyata tidak ada 0,3 ya ketika saya tanya ini gimana supaya tebal. Dulu kan kalau kita ngeliat undangan itu garis lin itu kan ada yang tebal dan yang tipis. Tapi kita punya satu rotring. Nah, itu kita manfaatkan. Ya, itu tadi keahlian tangan, feeling tangan itu ya. Ya itulah pengalaman. Jadi ternyata kita sekolah di dunia cetak, bukan berarti akan menjadi tukang cetak. Nah, saya mengambil itu adalah pengalaman di layout. Ya, baik lagi ketika kita sebagai insan manusia grafika, jangan hanya melulu berpatokan kalau saya jual cetak, saya akan jadi tukang cetak. Belum tentu. Nah, saya di situ ketika saya masuk di tukang layout, saya ini orangnya gapiak. Gapiak itu artinya saya kemana-mana aja. Saya di dalam perusahaan itu, saya masuk ke finishing, saya berkepada cetak. Yang intinya saya bukan untuk menjadi tukang cetak, tapi mengetahui apa sih cetak itu, apa sih finishing itu, dan berambah lagi saya ke manajemen. Ketika di manajemen itu ada yang namanya kalkulasi dan saya mendalami kalkulasi itu sehingga ada niatan untuk kuliah. Di kuliah saya memperdalam bukan lagi dunia cetak atau dunia layout yang tadi saya kerjakan, tapi ke manajemen produksi. Manajemen produksi itu dan saya terus bekerja. Alhamdulillah setiap kali saya bekerja diangkat menjadi kepala produksi. Pengalaman saya ketika itu di TKPS, Tata Kelola Prima Sejahtera di Tradisional Dewasa itu pada tahun 94 saya sempat berani mendirikan perusahaan
Di mana Bang? di daerah Pondok Pinang. Itu tahun 94 dengan dana waktu itu saya punya dana sekitar 3 juta. Tahun 94 setelah saya bekerja. Iya, itu di Sinar Dewasa itu saya bekerja, saya punya uang, saya kuliah, saya kumpulkan uang itu dan ada teman yang mengajak untuk bergabung. Yuk kita buka percetakan. Itu mesin waktu itu satu adalah mesin toko dan saya punya mesin toko sama beberapa komputer dengan nilai uang saya punya cuma 3 juta, teman saya punya 10 juta dan kita gabung. Nah itulah pertama kali saya buka percetakan. Ternyata tidak bertahan lama, cuma 4 tahun. Kenapa? 98-nya Krismon. Krismon habisnya saya. Dan itu juga kendalanya adalah ketika kita salah dalam manajemen. Manajemen kita mendapat order waktu itu nilainya 150 juta. 150 juta itu harusnya kita mendapatkan profit 30%. Tapi kena teman salah hitung, dia ambil berani dengan 0,7%. Dan itu resiko sangat tinggi dan itu kejadian. Bulan April saya terima order, bulan Mainya saya itu terjadi Krismon itu kan apa namanya? Yang 98 itu. 98 itu Krismon itu Ya, peralihan order lama kok. iya, order baru itu kan terjadilah itu. Nah, DP yang saya terima itu reformasi itu melonjak. Saya terima order, terima PO dengan 150 juta itu dengan asumsi akan untung sekitar cuma 7 juta dan itu memang di luar dugaan, itu seharusnya tidak pantas gitu kan. Saya terima, ternyata memang itu akan rugi karena dolar saat itu 1.500 tiba-tiba naik menjadi 16.000 dan saya terima order itu sudah dapat DP sebesar 70 juta. Untuk dibatalkan tidak mungkin, harus dilaksanakan dengan kondisi dengan serugi-ruginya karena waktu saya membuat buku kesaksian DXN itu terima order dan harus membelinya dengan dolar. Spiral yang saya harusnya beli saya 5 juta, saya membayar 25 juta. Nah situlah saya hancur, itulah Krismon yang membuat saya kehancuran semua, karyawan saya berhenti semua. Dan di tahun 98-99 saya melanglang buana, sempat menjadi broker, masuk kerja di tata kelola. Dari situ tata kelola saya menjadi kepala produksi hanya 2 tahun, berhenti lagi karena ya itu tetap Krismon, masih ada kondisi Krismon. Kerja lagi saya di tahun 90-an itu, di tahun 2001-nya saya bekerja lagi di Tripta Grafitama itu, saya buka itu. Dan pada tahun 2007 saya baru masuk di Integras. Di Integras saya mulai mengenal yang namanya kemasan, kardus. Di situ saya jadi supervisor. Di situ saya bisa mendalami. 2009 saya keluar karena suatu hal. 2010-11 saya kembali ke kantor saya yang lama, yang namanya Sinar Dewasa. Dengan manajemen berubah, saya sudah menjadi dulu kalau saya tukang layout, saya menjadi seorang kalkulasi, seorang juga pemimpin produksi. Dan tahun 2016 saya berhenti lagi, saya bekerja di Cibinong. Sempat waktu itu mau melamar di Solo printing ya itu sekitar 2 bulan saya melanglang buana ke sana, cuman anak suatu hal saya berhenti lagi, saya kerja di Cibinong. Di Cibinong itu saya mendalami yang namanya finishing kemasan. Bang, saya potong dulu Bang. Gil, ini acara kita walaupun perdana kita bisa saksikan di mana aja Gil? Yang Oke, tadi ya. Pak Ganjar semua. Kita bisa menyaksikan podcast pertama kali kita ya. Ya, perdana nih. Ya, Gil. perdana banget nih, guys. Bang Hamzah, Ya. 88, pengusaha kardus, Ya. kena sumpah dari bawah. Ya. Singkatnya, Coba. Ya. Di mana? Tuh. Bentar, Pak. Itu Faganja kita itu bernama Faganja Official. Oke, nama satu lagi apa Dan Gil? Instagram Faganja kita Ah. @officialfaganja. Dan FB Faganja kita bernama Forum Alumni Grafika Negeri Jakarta. Oke. Jangan lupa apa Gil? Jangan lupa ya subscribe and like and comment. share. Oke, lanjut Bang. Tadi mah Bang keputus Bang. Oke. Kita promosi dulu Bang. Ya, Soalnya siap. perdana Oke. kita butuh yang namanya viewer dan juga subscribe dari teman-teman nih. Karena kita terus terang acara kita ini kalau ini sama banyak kan buat ke kita juga. Siap. Karena memang ini Faganya kita dirikan Untuk kita, perdana untuk untuk semua kita. kita. Ya. Oke Bang, lanjut Bang. Tadi terputus masalah Abang pindah ke Solo Printing. di Solo Printing ya. pada tahun 2017-2018 saya bekerja di CIK. Cik. Di CIK itu Daerah? di Cibinong, daerah Cibinong. Oh iya Bang, terus? Dan itu juga
pemiliknya adalah anak-anak Agi, anak grafika juga, dan kakak kelas dan juga teman slipping saya. Di situ saya mulai mempelajari yang namanya packaging lagi. Packaging lagi saya lihat, saya tertarik, saya hanya bertahan 6 bulan. Saya bertahan 6 bulan itu kejauhan atau suatu masalah saya berhenti lagi, saya bergabung pada WMP. Wijaya Madi Printing, dan itu lebih mendalam lagi. Saya ikut membangun berdirinya perusahaan tersebut dari 2016 itu sampai 2018. Jadi perusahaan yang sangat besar. Setelah besar itu saya pun keluar. Ada keinginan saya untuk tidak mau menjadi hanya karyawan. Sumpahnya Pak Wasta. Entrepreneur Bang, kalau orang bilang sekarang pengusaha jiwanya. Ya, mulai sepertinya sumpah Pak Wasta udah mulai menempel di kepala saya nih, di benak saya. Di benak saya kayaknya Anda jadi manusia kardus terus gitu. Akhirnya saya coba dengan adanya uang saya membeli mesin. Dan jadilah saya manusia kardus yang melayani pencetakan kardus sampai hari ini. Sampai saya duduk di sini saat ini, saya adalah mempunyai mesin yang melayani pembuatan dus-dus untuk obat, kosmetik, dan lain-lain. Di daerah mana Bang? Promosi sekalian Bang. Kali aja anak-anak ada yang mau bikin. Jangan lupa Bang, kesini ikut dengan Depan stasiun Bekasi, Kabung 200. Saya di situ membuka mesin dus lem sesuai sumpahnya Pak Wasta. Terima kasih Pak Wasta. Ucapan Anda adalah memotivasi saya menjadi manusia kardus yang sesungguhnya. Demikian pengalaman saya. Siap, terima kasih banyak Bang Hamzah. Bang Hamzah ini kebenaran jadi ketua juga, dan hari ini dia langsung berangkat ke Solo, militan dia. Karena dia ada acara keluarga tapi di cancel dikit, langsung jalan. Makasih Bang. Demi Pak Gansa. Siap. Oke Bang, thank you Bang. Assalamualaikum. Kita ngomongin Pak Wasta, aku takut angkatan ini nggak ada yang tahu. Pak Wasta itu guru yang boleh dibilang adalah, gue jadi idola juga sih, guru idola itu. Jadi jargonnya yang disebut tadi Bang Hamzah manusia kardus. Itu ngajar apa ya Pak? Dia ngajar Pak Wasta.